izin lepas masker ya, panas jadi menges. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi agak terkejut dengar Pak Camat hafal 7 program prioritas Bupati dan 12 gerakan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Camat Karangagung, ini luar biasa sekali. Semoga ibunya juga hafal, jadi tahu apa yang harus dikerjakan di PKK khususnya dan di desa-desa nantinya. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati hadir di sini, saya perkenalkan ini dari pengurus PKK Kabupaten Banyuasin, dari sekretariat ini Bu Reni, ini Ibu yang ngurus kalian nanti kalau lomba administrasi PKK. Ya, ini Ibu Reni Sahara selaku sekretaris. Kemudian ada Ketua Pokja 1 Ibu Yosi Zartini. Nah, ini sekaligus Kepala Dinas DP2 KB P3A. Nah, lengkap panjang. Jadi urusan KB perlindungan perempuan dan anak ini urusan Ibu Yosi. Dan sekaligus beliau menjabat selaku Ketua Pokja 1 PKK Kabupaten Banyuasin. Hadir juga Ketua Pokja 2 Ibu Haja Mesari Indra Hadi. Ini Ibu Ratunya Pol PP. Ini istri dari Kepala Dinas Pol PP Kabupaten Banyuasin. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Pokja 2. Kemudian ada Ketua Pokja 3 hadir juga Ibu Heni Handayana, ini dari Pokja 3. Terus hadir juga dari Pokja 4 Ibu Reni Jalistina. Mana Ibu Reni? Nah, ini dari Pokja 4. Yang Pokja 4 mana ini? Coba tunjuk tangan dulu dari Pokja 4. Ada ya, hadir ya. Terus yang saya sayangi, yang saya banggakan, Bapak Camat Karangagung Ilir yang luar biasa tadi sudah memberikan kata sambutannya. Dan hadir juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Karangagung Ilir, Ibu Yerni yang TSKM yang luar biasa. Dan Bapak para kades dari Sri Agung, Pak Rudianto. Piye kabari? Alhamdulillah. Dari Mekarsari, Bapak Marijan. Sehat, Pak? Dari Jatisari, Bapak Edi. Dari Sumber Rezeki, Pak Jumakir. Dari Karangsari, Pak Langga. Dari Majuria, Pak Sukimin. Sama dari Tabala Jaya, Ibu Ainul Arif. Ini Ibu Kades atau? Ibu Sekdes ya? Pak Kadesnya di? Oh, kurang sehat. Kita doakan semoga sehat-sehat ya Pak Kades. Salam untuk Pak Kadesnya ya. Semoga nanti ada kegiatan-kegiatan di kecamatan bisa hadir. Nah, pada ketawa-ketawa ya. Dan hadir juga di sini ada dari Kapolsek Sungsang diwakili Kanit Binmas Polsek Sungsang, Pak Aitu Sri Selamat. Sama Pak nama kita, ada Srinya. Kata orang Sri itu Dewi Padi ya. Iya, ini orang Jawa ini tahu semua ini. Terus hadir juga dari Dan Ramil yang diwakili Bapak Babinsa Suyitno. Terima kasih Pak sudah berkesempatan hadir mengawal ibu-ibu. Pokoknya menandu Bapak Babinsa di sini aman. Terus ada juga dari Korwil Pendidikan Pak Yahono. Ya,
terima kasih Pak sudah mengawal juga pendidikan. Pengurus tim penggerak PKK Kecamatan Karangagung Ilir dan pengurus PKK Desa itu yang di belakang. Ini ibu-ibu Pokja 2 saya ya, yang di belakang, yang di tenda belakang. Halo. Halo. Dan para ketua tim penggerak PKK Desa yang saya sayangi semua yang baru saja dilantik pada hari ini, dan para kepala sekolah sekecamatan Karangagung Ilir yang hadir, dan tokoh masyarakat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Hari ini saya ucapkan pertama kali selamat untuk para ketua tim penggerak PKK Desa di Kecamatan Karangagung Ilir yang baru saja sudah dilantik. Ini ibu-ibu semua mengemban sekaligus 3 jabatan. Pertama, ketua tim penggerak PKK Desa, kedua duta cegah stunting, dan yang ketiga Bunda PAUD Desa. Jadi semua urusan kesehatan mengenai stunting ibu-ibu sebagai leadernya, dan urusan PAUD juga ibu-ibu sebagai leadernya selain menjadi ketua tim penggerak PKK di desa-desa. Tadi saya tanya Ibu Camat, ternyata ada yang dari kesehatannya, ibu-ibu kadesnya. Ini bisa bersinergi dengan Pokja 4. Ini Bapak Ibu semua ingin saya sampaikan, kita Kabupaten Banyuasin untuk stunting itu mendapatkan kemarin prestasi dari Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sebagai Kabupaten penanganan stunting terbaik pertama se-Sumatera Selatan. Dari yang awalnya pada tahun 2018 itu stunting kita masuk 3 besar lokus tertinggi di Sumatera Selatan. Itu juara pertama, Bu, Pak, Kabupaten Banyuasin. Bukan bangga kita, juara pertama stuntingnya. Jadi stuntingnya itu kita terbesar, paling tinggi di Sumatera Selatan. Jadi saya waktu itu baru saja dilantik karena kebetulan saya sebagai dokter, jadi uang kesehatan juga, merasa malu Pak. Ini Ibu Ketuanya duta cegah stunting kabupaten, tapi stuntingnya tinggi. Jadi akhirnya saya didatangi oleh orang dari kementerian dan dari provinsi, Ibu tolong Ibu menjadi leader sebagai ketua untuk penurunan stunting di Kabupaten Banyuasin. Ya Pak, yuk uji kami sama pengurus PKK Kabupaten bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, diketuai oleh Ibu Rini. Kebetulan beliau tidak hadir, dia juga sebagai ketua Pokja 4. Jadi kami berapa kali rembuk stunting dengan kecamatan juga, dengan OPD, dan berkat semua sinergi antara OPD, kecamatan, terus Forkompinda, Forkom apa kalau di kecamatan, Forkomcam ya, Forkomcam dan semuanya, terkhususnya masyarakat di seluruh Kabupaten Banyuasin yang benar-benar membantu sekali untuk penurunan angka stunting. Jadi kemarin saya hadir dan turun juga di beberapa puskesmas di dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Ini banyak kesulitan jaringan karena masuk data itu Bu katanya harus melalui jaringan internet karena dia masuk ke EPBGN. Nah itu kadang sudah termasuk sinyalnya hilang, error, jadi ulang baru lagi ngetiknya Bu. Nah kadang itu salah satu kendala kita di desa-desa. Jadi tapi alhamdulillah berkat semua OPD tadi saling bekerja sama dari Dinas Kominfo, dari Dinas Kesehatan dan semua organisasi termasuk PKK yang luar biasa. Kita punya Dasa Wisma ya Ibu ya. Dasa Wismanya ini aktif dah.
Kok nunduk? Hah? Rasa Wismane aktif enggak? Aktif 1000. Ya itu saya minta tolong nanti Ibu Camat, Ibu-ibu ketua yang baru, tolong nanti kita belajar bersama-sama ya. Ibu-ibu ketua tadi saya dengar juga ada beberapa yang baru, ada 4 ya yang baru ya, pada apa 5 yang baru. Nggak usah takut, PKK ini bisa kita pelajari sama-sama ya. Nanti dikirimkan ada apa namanya itu yang kemarin hasil rakernas sudah ya. Nah hasil rakernas sudah pegang semua ya Bu ya. Kita rakernas terbaru tahun 2021 kemarin ketuai oleh Ibu Tito Karnavian, Ibu Mendagri. Jadi banyak aturan-aturan yang baru, dimulai dari baju, dari pakaian. Kita ini sudah benar Ibu, pakainya baju Tosca kalau pelantikan. Ini pakaian nasional kita. Ini ada beberapa kecamatan yang masih salah bajunya. Ini saya lihat sudah betul semua ya. Ini pakaiannya hijau Tosca, bukan warna biru. Kalau zaman dulu masih warna biru, sekarang sudah hijau Tosca. Dan jilbabnya juga hijau Tosca. Ini pakaian nasional kita yang dipakai saat pelantikan atau acara-acara resmi. Dan kalau lapangan ini seperti yang dipakai ibu-ibu di belakang, pakai baju batik, celananya warna hitam. Masih ingat berarti. Terus sekarang juga ibu-ibu ketua harus pakai band lama. Kalau dulu tidak perlu, sekarang harus pakai band lama. Ini kalau ibu ketua di belakang harus ada nama suami. Ya, nanti kalau kita acara di provinsi, di kabupaten maupun nasional, nanti bisa nyireni. Oh ini istri Pak Kades ini. Ya, jangan sampai tertukar. Jadi ibu-ibu ketua yang baru, kita ada 10 program pokok PKK. Semuanya program ini berkaitan dengan 7 program prioritas Bapak Bupati dan Wakil Bupati Banda Aceh. Yang pertama itu Pokja 1. Pokja 1 ada penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dan kedua ada gotong royong. Di dalam 7 program prioritas Bapak Bupati, di dalam 12 gerakannya ada gerakan gorong. Itu adalah gerakan gotong royong. Jadi berkaitan enggak? Berkaitan antara Pokja 1 dengan 12 gerakan. Ada lagi Pokja 2. Pokja 2 ada pendidikan dan keterampilan Witinter. Terus ada lagi apa lagi Bu? Pokja 2 pengembangan kehidupan berkoperasi. Nah, seperti di belakang itu ada yang jualan-jualan keripik segala macam, itu masuk di dalam Pokja 2, yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi. Terus ada Pokja 3, ada pangan, sandang, dan tata laksana rumah tangga. Dan Pokja 4 ada kesehatan, pelayanan kesehatan, dan perencanaan saya sudah kelestarian lingkungan hidup. Nah itu harus dihafalkan ibu-ibu ketua yang baru. Ini minimal harus hafal, tapi ya minimal untuk awal-awal harus hafal Mars PKK lah ya. Di dalam Mars PKK itu ada semua 10 program pokok PKK. Itu minimal harus tahu. Saya sudah sampaikan berapa kali ke Ibu Camat. Ini alhamdulillah ibu-ibu camat, ibu-ibu ketua kecamatan seluruh kabupaten ini sudah hafal semua. Waktu itu saya tes satu-satu di kabupaten. Betul Bu ya? Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu ketua PKK kecamatan. Ini sudah hafal. Jadi kalau ibu ketuanya beda hafal, cak mana anak buahnya? Cak mana rombongan ibu-ibu pengurus PKK kecamatan yang udah hafal mau turun ke desa-desa? Ya. Itu kan ada pembinaan ya Bu ya.
ke setiap desa itu ada pembinaan. Jadi ibu-ibu ketua itu harus hafal. Terus yang saya ingin sampaikan juga ada 7 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Banjarmasin. Terus ada gerakan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Camat, ada gerbang keren, ada gerbang keren dan rindu, gerakan keluarga berencana, dan revitalisasi posyandu. Kemudian yang paling berkaitan dengan PKK itu gerbang Tobaru, ya. Ini saya inisiasi sendiri, Bu, gerbang Tobaru ini, karena mengingat ibu-ibu khususnya di desa-desa ini sangat kreativitasnya sangat tinggi, inovasinya sangat banyak tentang umbi-umbian. Jadi gerbang Tobaru itu panjangannya gerakan pengembangan tanaman obat, rempah, dan umbi-umbian. Jadi kita sekarang sedang mengembangkan 7 tepung. Tepung ini dari umbi-umbian, ada tepung mokaf, ada tepung jagung, tepung nipah, tepung apa kemarin yang baru, tepung ganyong dari Kecamatan Banjarmasin 3, dan banyak sekali tepung-tepung lainnya yang insya Allah ini akan menjadi khas dari Kabupaten Banjarmasin. Nanti kita bisa jadikan tepung ini sebagai pengganti karbohidrat, pengganti nasi, ya. Jadi khusus dari Kabupaten Banjarmasin. Terus kita ada juga kemarin mendapatkan prestasi lagi. Saya kemarin mencoba bandrek tapi dibuat teh. Jadi selama ini bandrek pakai gula ya, kadang di blender jadi bubuk. Tapi sekarang saya jadikan bandrek itu jadi teh. Jadi namanya teh celup rampai. Nah, kalau rampai itu artinya beragam, bercampur. Jadi semuanya dari jahe merah, kunyit, semuanya masuklah ke di dalam teh celup rampai ini, yang kemarin alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari Bapak Gubernur juga, masuk inovasi terbaik ya, harapan ke-1 se-Sumatera Selatan. Ini inisiasinya dari saya, karena saya ingin sesuatu yang berbeda. Jadi jangan selalu bandrek. Kalau bisa kita buat sesuatu yang berbeda dari kabupaten kota lain, kenapa tidak? Nah, jadi saya berharap nanti inovasi-inovasi ini, tolong ibu-ibu kades yang baru, tolong cari pangan olahan apa yang ada di desa-desa, pangan olahan yang menjadi khas. Kalau di desa Pelajau, Kecamatan Banjarmasin 3, dia pergunakan ganyong. Jadi ganyong itu dijadikannya tepung, terus dijadikannya makanan olahan khas dari desa itu. Jadi kalau misalnya ada acara khususnya ke desa, itu disajikan. Kalau perlu diperdeskan, jadi makanan khas dari desa tersebut. Misalnya desa Sri Agung punya tanaman buah naga misalnya, bisa dijadikan makanan olahan, kue atau es krim, dijadikan khas dari desa Sri Agung, seperti itu. Jadi sudah banyak desa-desa yang memiliki pangan olahan yang sudah inovasinya sudah bagus, dan kami Kabupaten Banjarmasin pasti akan mendukung, pasti akan membantu. Apalagi kalau di desa ada KWT, kami kabupaten itu sudah banyak KWT yang kita bantu ya. Bantu sampai kemarin ada yang saya menghadap ke kementerian untuk minta bantuan untuk KWT-nya, dan alhamdulillah kemarin mendapatkan bantuan sebesar 50 juta untuk KWT-nya. Jadi bisa nanti kalau ada KWT di desa pengen minta bantuan, bilang saja ya. Kami tim penggerak PKK Kabupaten Banjarmasin pasti akan membantu. Dan terus yang ingin saya sampaikan juga ke Pak Kades dan ibu-ibu ketua yang baru, bahwa PKK ini zamannya Pak Askolani ini benar-benar kalau bahasa Palembang itu benar-benar dikeruani ibu-ibu PKK ini. Kenapa?
karena selama ini saya sering turun ke desa-desa, itu banyak ibu-ibu ini curhat Pak, curhat tentang dana PKK. Banyak yang aktif desanya tapi tidak ada dana, mau jalan operasionalnya tidak ada. Jadi saya menghadap beliau, menghadap Bapak Bupati, bagaimana PKK di desa-desa ini dapat bantuan. Dan alhamdulillah beliau sangat mendukung sekali seluruh PKK di desa-desa ini, sehingga desa ini mendapatkan dana bantuan operasional PKK sebesar 5 juta rupiah. Tangan dulu. Jadi mungkin kalau bukan Bapak Askolani dengan Pak D ini tidak tahu aku dapat atau tidak, karena ini luar biasa. Mungkin satu-satunya kabupaten yang benar-benar didukung sekali PKK-nya oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Bupatinya. Terus yang saya sampaikan tadi, Pak Camat tadi ngomong kantor minta bangun jembatan. Nah, kalau masalah bangun jembatan, kalau kita sudah membangun 7 jalan poros, ini mungkin tidak cukup untuk 1 periode kalau tidak bangun ke jembatan. Jadi biarlah ibu-ibu PKK yang mikir kayaknya. Jadi itu ibu-ibu. Terus tadi ada Pak Camat tadi juga ngomong, minta bangun ke apa Pak? Minta bangun ke kantor camat. Saya dengar-dengar tahun ini mulai dibangun kantor camat ini. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Bupati. Perjuangan Bapak Bupati itu luar biasa ibu-ibu semua. Ini sudah banyak sekali pembangunan yang sudah beliau bangun di baru 3 tahun jabatan beliau. Itu banyak sekali jalan-jalan poros yang sudah beliau bangun. Jalan poros sekarang Jalan poros Pulau Rimau, jalan poros aku udah hafal jalan-jalannya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus semua. Dan banyak sekali prestasi yang sudah beliau dapatkan. Kemarin kita mendapatkan prestasi baru-baru ini, mendapatkan peringkat ketiga ya, peringkat ketiga untuk kabupaten pembangunan terbaik ya se-Sumatera Selatan. Ini baru kemarin didapatkan prestasi ini dari provinsi. Dan kemarin juga Bapak Bupati mendapatkan penghargaan lagi Bupati terinovatif se-Indonesia. Bukan kaleng-kaleng, se-Indonesia Bu. Karena beliau mampu di luar Pulau Jawa mendapatkan prestasi produsen padi terbesar nomor 4 se-Indonesia. Kemudian beliau juga mendapatkan prestasi Dukcapil terbaik dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri apa satunya itu ya, Pan-RB. Jadi dari 2 kementerian sekaligus. Jadi inovasi-inovasi beliau inilah yang mampu menjadikan beliau Bupati terinovatif se-Indonesia. Ini luar biasa sekali, bangga dan bangga apalagi bininya. Jadi ini saya sebagai saksi hidup yang mengikuti perjalanan beliau sekali. Terus jalan pelabuhan Tanjung Carat. Nah, ini prestasi lagi. Kita akan membangun pelabuhan internasional. Nah, kupu-kupu ini. Jadi pelabuhan internasional ini adanya di Kabupaten Banyuasin. Letaknya di Tanjung Carat. Nanti insya Allah peresmiannya akan Bapak Jokowi langsung yang hadir.
Luar biasa Bu, dari 17 kabupaten kota cuman Banyuasin yang dipilih untuk menjadi pelabuhan internasional. Ini Indonesia ada cuma berapa? Indonesia ini paling 2-3 lah yang pelabuhan internasional. Ini adanya di Banyuasin. Jadi banyak sekali sekarang Banyuasin ini sudah mulai digaung, sudah mulai didengar oleh Indonesia, prestasi-prestasinya yang luar biasa. Jadi kalau saya waktu itu juga mendampingi Bapak ke Kementerian PUTR untuk pembangunan jalan dari mana? Dari K12 ke Serong. Jadi kalau ke Balai dulu Bu, banyaknya di sosmed itu ngatur Pak Bupati, macet terus jalan ini, macet terus ini. Yang jalan di K12 kan sering dulu macet Bu ya, nak ke Pangkalan Balai itu sampai 3 jam, 4 jam, bener gak? Kalau sudah macet itu, ya sudah, ngopi dulu di situ. Karena saking lamanya. Jadi saya mendampingi beliau juga waktu itu ke Kementerian PUTR, minta tolong Cak Mano caranya jalan ini dibangun. Itu 3 kali Bu menghadap Menteri PUTR untuk pembangunan jalan, pelebaran jalan KM12 sampai Serong. Dan terakhir waktu itu ketemu langsung sama Pak Jokowi. Sama Pak Jokowi langsung, ya sudah. Makanya sekarang jalan KM12 sampai Serong sudah pelebaran, bahkan sampai ke Betung. Dan satu lagi, kita akan punya jalan tol. Jalan tol nembus dari Sembawa itu Ibu, lihat kan? Itu nembus ke Betung sampai ke Jambi ya. Itu sekarang sudah dibangun. Jadi kalau lewat Musi Pahit, kalau mau ke Pangkalan Balai, di sebelah kanan kiri ada yang seng, itu calon-calon jalan tol yang akan menembus langsung nanti ke Jambi, ke Padang dan seterusnya sampai ke Aceh kalau nggak salah ya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak semua, satu lagi yang ingin saya sampaikan, ini penting sekali untuk ibu-ibu ketua yang baru. Saya minta tolong untuk struktural PKK. Struktural PKK ini tolong jangan langsung diganti, ya, karena banyak sekali ini ibu-ibu kades yang menghadap ini minta tolong Bu, gimana ini? Karena dia ndak dukung saya sama Bapak jadi mau diganti. Jadi gini ibu-ibu ya, saya sarankan untuk dipanggil dulu, diajak ngomong baik-baik bahwa sekarang saya adalah ketua PKK yang baru ya. Jadi minta sharing ilmu dulu. Kalau memang beliau tidak mau atau beliau sudah berapa, dilihat dulu, diobservasi dulu selama 4 bulan. Kalau memang selama 4 bulan tidak ada masuk, tidak pernah, kerjaannya ngoceh-ngoceh wae, terus jelek-jeleki Pak Kades, jeleki ibu-ibu ya, silakan ibu-ibu ketua kalau mau out kan silakan. Tapi kalau selama dia baik-baik saja dan mau bekerja, karena PKK ini banyak kali Bu kerjaannya ya, saya minta tolong sekali untuk saling bersinergi, kompak-kompak ya, kompak-kompak dengan para pengurus yang ibu-ibu ketua ini. Tolong diayomi, ada apa-apa diajak bicara, kompromi, dirapati ya. Pulang dari sini sesok ajak rapat ya tentang PKK ini. Nanti kita bulan April ya, bulan April itu ada penilaian Bu, langsung ke desa-desa tentang lomba PKK. Nah minta tolong juga Pak Kades, kalau ada lomba-lomba PKK ini tolong dukung ibu-ibu kadesnya ya. Tadi kalau Karang Agung Ilir ini juga ada beberapa desa yang ada prestasi ya. Iya, jadi tolong sekali, saya tidak sebutkan desanya yang mana,
Tapi yang jelas tolong semua desa yang hadir di sini saling kompak, saling bersinergi, dan kecamatan juga, ibu-ibu ketua yang baru kalau ada yang mau ditanya atau yang enggak ngerti nanti nanya sama ibu ketua kecamatan. Nanti ibu ketua nanti berhubungan dengan kami kabupaten, ya. Terus saya sampaikan juga di sini untuk Pokja 1. Ini yang Pokja 1 mana? Pokja 1 Siji, loro, telu, papat, lima ya yang datang ya. 7 kan? 7 desa kan? 2-nya yang nanti. Wes, nanti kasih tahu aja ya. Untuk Pokja 1 ini tolong kader tim pendamping keluarga agar segera mendata calon pengantin, ibu hamil dan anak. Untuk percepatan penurunan angka stunting di setiap desa terdiri dari PKK desa, bidan dan kader KB, ya. Terus persiapan untuk penilaian rumah cinta atau PAR di setiap kecamatan yang diwakili oleh desa. Nanti ibu camat tolong dinilai langsung ke desa-desa untuk persiapan ini. Kemudian dari Pokja 2, tolong untuk pembentukan sudut baca di kelompok-kelompok PAUD dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca anak-anak sedini mungkin, dan jika sudah ada agar direvitalisasi kembali. Ini sudah ada belum? Setiap PAUD, kelompok PAUD, pojok bacanya. Cerita. Hah? Belum? Ya nanti ya Pak Kades ya buat pojok baca. Ini untuk anak-anak PAUD semua. Terus mendata kelompok UP2K yang belum memiliki PIRT. Tim penggerak PKK Kabupaten Banyuasin akan memfasilitasi untuk pembuatan PIRT. Jadi kalau ada PIRT, ini banyak mungkin yang belum ada ya PIRT-nya ya. Giling. Belum. Nanti didata tolong ya ibu-ibu kades ya. Untuk UP2K yang belum ada izin PIRT. Nanti kita buatkan juga sertifikat uji klinis ya, kesehatan ya. Jadi nanti kalau kita ada pameran di provinsi bisa kita ambil untuk dibawa ke pameran di tingkat provinsi, atau nanti kita juga bisa masukkan ke PKK Mart. Kabupaten sudah ada PKK Mart-nya di depan gerbang Pemkab. Itu lihat sebelah kiri ada pusat oleh-oleh. Di situ nanti bisa ditaruh untuk semua hasil-hasil UP2K-nya, ya. Dan bisa juga kita kalau memang sudah ada PIRT, kita ajukan untuk BPOM, halal dan segala macam, baru bisa kita jual, masukkan ke Indomaret, supermarket, Alfamart, segala macam yang ada di Kabupaten Banyuasin ini. Ya, nanti tolong ibu-ibu kades ini sebagai leadernya untuk mendata para UMKM UP2K-nya yang ada di desa-desa. PKK desa untuk lebih berperan aktif dalam pengembangan aku hatinya PKK. Kalau dulu cuman hatinya PKK, kalau sekarang aku hatinya PKK, yaitu amalkan, kukuhkan, halaman asri teratur, indah dan nyaman. Dan yang kedua, tolong diharapkan PKK kecamatan dan desa melakukan pendataan terhadap kelompok pangan olahan sebagai pengganti beras. Contoh olahan nipah di Kecamatan Sumber Marga Telang dan ganyong di Kecamatan Banyuasin 3. Nah, minta tolong nanti dari kecamatan bisa koordinir makanan olahan apa yang akan dikembangkan menjadi ciri khas dari Kecamatan Karangagung Ilir ini. Dan Pokja 4 tolong dengar,
Ini yang pertama sebagai duta cegah stunting agar ikut memantau tumbuh kembang seluruh balita dalam wilayah kerjanya setiap bulan dan meningkatkan cakupan kunjungan balita ke Posyandu. Dan tingkatkan cakupan IFA-tes, tolong gencar disosialisasikan. Saya mau bertanya Pak Camat, capaian IFA di kecamatan ini sudah berapa persen? 43%. Ini kenapa ini? Apa ibu-ibunya tidak mau diperiksa atau gimana? Malu, apa nih malu? Ibu-ibu, jadi saya sampaikan di sini, kebetulan saya sebagai dokter, kanker serviks itu pembunuh wanita nomor kedua sesudah kanker payudara di dunia, ya, di dunia. Jadi kalau kita periksa IFA ini adalah tes sedini mungkin. Apa Bu? Kanker apa Bu? Kanker serviks. Ibu-ibu sudah diperiksa semua? Kenapa senyum-senyum? Sudah? Iya, dimulai dari ibu-ibu PKK dulu ya untuk pemeriksaan IFA-nya. Terutama untuk ibu-ibu yang sudah memiliki anak lebih dari 2 itu, terus ada gejala-gejala misalnya keputihan, maaf Pak ya. Ini untuk ibu-ibu sosialisasi nanti ke masyarakat. Jadi jangan takut ibu-ibu, sampaikan ke ibu-ibu masyarakat. Di Betung itu dia punya inovasi. Saya lupa itu apa ya nama inovasinya ya. Yang IFA Betung. Dia itu sampai 99% sudah capaian IFA-nya di Betung. DIPA apa ya panjangannya? Hah? Duta IFA. Jadi bapaknya ikut nganterin istrinya ke puskesmas untuk periksa. Terus ada lagi Jupiter, jemput antar pemeriksa IFA. Jadi dijemput ibu-ibu yang nggak mau IFA untuk ke puskesmas untuk pemeriksaan, atau di desa-desanya itu setiap hari apa ya, setiap posyandu atau yang dokter masuk desa kan sudah ada ya, sudah aktif ya. Nah itu bisa dilaksanakan untuk pemeriksaan IFA di setiap acara-acara desa, misalnya selalu ada pemeriksaan IFA. Jadi cepat pencapaian untuk IFA. Kalau ibu-ibu kades mau, ibu-ibu ketua mau studi banding ke Betung, boleh dilihat bagaimana mereka bisa mencapai pemeriksaan IFA-nya sudah 99%. Nanti diketuai oleh Ibu Camat. Nah keluar kabupaten juga boleh. Itu capaian IFA terbaik tingkat nasional itu di mana ya? Di Semarang ya, Ibu Reni. Kemarin yang capaian IFA terbaik di Semarang ya. Di Semarang itu tingkat nasional ya capaian IFA-nya. Saya waktu itu ke Cimahi apa mana ya? Kita waktu itu yang di Bandung, Ciwidey itu penduduknya 2 juta lebih untuk tingkat kecamatan ya. Kecamatan Ciwidey itu cuman 2 juta penduduk Bu, saking rapetnya. Tapi capaian IFA-nya sudah 99,9%. Jadi cuma beberapa yang belum. Itu 2 juta penduduk. Saya sampai terkejut, sedangkan Banyuasin seluruh kecamatan sekabupaten Banyuasin ini 800.000. Dia baru tingkat kecamatan apa kabupaten ya kemarin itu 2 juta penduduk. Jadi saya rasa kita masa nggak bisa cuma berapa 12.000 ya di sini ya penduduk ya. Masa kita nggak bisa untuk mencapai
pemeriksaan IVA. Jadi minta tolong nanti Ibu Ketua sebagai leadernya, dan tolong juga kita untuk penanganan stunting ini saya targetkan 0 stunting di Kabupaten Banjarmasin. Ya, mungkin itu saja ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ingin saya sampaikan. Jadi kemarin itu pelantikannya mau gabung Bu ya dengan beberapa kecamatan lain. Jadi saya perintahkan kemarin ke Ibu Reni, saya mau datang langsung ke Karangagung Ilir. Karena saya belum pernah masuk Karangagung Ilir dan saya rindu sekali orang-orang Karangagung. Dulu saya, karena ibu-ibu, saya ini orang Muara Telang, dapil bapak saya juga di sini, Bapak Haji Dr. Andus Nur Wahid, DPRD Kabupaten Banjarmasin. Dulu P3, saya nggak nyangka dulu ternyata waktu nyalon lagi, padahal nggak pernah lagi masuk sini, tapi masih banyak yang pilih. Terima kasih untuk orang-orang Karangagung Ilir, masyarakat Karangagung Ilir. Dan inilah, jadi dulu saya sering ke sini, tapi saya masih kecil, masih Siti, masih kecil banget. Cili, masih cili. Waktu itu masih kelas 2-3 SD. Kesini nganter kayu, nganter balok, karena bapak saya dulu jualan kayu, jadi masuk ke daerah ini. Jadi alhamdulillah sekali sekarang bisa silaturahmi kembali dengan ibu-ibu. Mungkin dulu ibu-ibunya masih gadis-gadis, masih cantik-cantik kan, dan sekarang tambah cantik. Dan bersama bapak-bapak kades ini saya harapannya bisa dari Karangagung Ilir ini bisa ada prestasi-prestasi baru yang mengharumkan nama Kabupaten Banjarmasin di tangan ibu-ibu ketua yang baru saja dilantik hari ini. Dan bapak-bapak kadesnya juga saling kompak dengan para perangkat desa, dengan kecamatan, dan saling komunikasi dengan kabupaten. Ya, apapun masalah yang ada di desa tolong dikomunikasikan ke Kabupaten Banjarmasin. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Ini ada sedikit pantun sebelum saya menutup kata sambutan saya hari ini. Pangeran memakai mahkota. Cakep. Cakepnya mana? Cakep. Mahkota dilapis emas berukir. Cakep. Kami hadir karena rasa sayang dan cinta kepada seluruh masyarakat dan PKK Karangagung Ilir. Satu lagi boleh? Boleh ya. Ada petani pergi ke lahan, ambil membawa cangkul dan arit. Hari ini pelantikan dan pengukuhan guna mendukung Banjarmasin bangkit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjarmasin yang sama-sama kita sayangi, Ibu Dr. Sri Fitriyanti Askolani, berikan sambutan dan sekaligus arahannya pada kesempatan yang berbahagia ini. Namun kami perintahkan terlebih dahulu untuk minum es teh yang sudah disediakan Ibu.